Awas gelombang panas equinox. Jangan keluar rumah. Pernah nggak sih dapat pesan kayak gitu di grup WhatsApp keluarga? Kayaknya tiap tahun selalu aja ada berita heboh soal cuaca yang disangkut pautin sama posisi matahari. Nah, kali ini yuk kita bedah tuntas mana yang beneran fakta dan mana yang cuma mitos. Langsung dari kacamata sains. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Beneran nggak sih fenomena langit kayak equinox atau aphelion itu bisa bikin cuaca di Indonesia jadi ekstrem? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Mari kita telusuri bareng-bareng buktinya. Oke, biar jelas, kita bakal bahas beberapa hal. Pertama, kita lihat dulu mitos-mitos cuaca yang sering seliweran. Terus, kita cari tahu apa sih penyebab musim kita yang sebenarnya. Nanti kita juga dalamin soal equinox, si hari tanpa bayangan itu. Dan juga kita kupas soal jauh dekatnya bumi sama matahari. Terakhir, kita rangkum semuanya biar jadi senjata ampuh melawan hoax cuaca. Siap ya? Oke, mitos cuaca di sekitar kita. Pernah kepikiran gak sih kenapa berita-berita kayak gini tuh gampang banget viral? Ya, karena mereka pakai istilah-istilah yang kedengarannya keren, kayak equinox atau aphelion, ilmiah banget kan? Padahal seringnya ini cuma trik aja biar hoaxnya kelihatan meyakinkan dan ujung-ujungnya bikin panik yang nggak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab sebenarnya musim kita. Sebelum kita bongkar mitos satu persatu, kita harus kenalan dulu nih sama sutradara utama di balik iklim di bumi. Siapa dia? Cluenya, ini sama sekali bukan soal jarak kita ke matahari. Kenalan yuk sama tokoh utama kita, sumber rotasi bumi. Coba deh bayangin, ada tusuk sate raksasa, gitu ya, yang nusuk planet kita dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, bumi itu muter di poros imajiner ini. Dan yang paling penting dari semua ini adalah porosnya itu miring. Angkanya berapa? 23,5 derajat. Ingat-ingat angka ini ya. Kemiringan 23,5 derajat inilah yang jadi kunci dari segalanya. Gara-gara miring, kadang belahan bumi utara yang lebih menghadap ke matahari, kadang giliran belahan bumi selatan. Nah, inilah alasan kita punya musim. Jelas ya, bukan karena jarak. Oke, sekarang kita masuk ke equinox, si hari tanpa bayangan. Yuk kita bedah mitos yang pertama ini. Daripada mikirin gelombang panas yang serem, coba deh bayangin equinox itu sebagai momen di mana matahari lagi adil banget. Lagi seimbang posisinya pas di atas khatulistiwa. Dan equinox ini bukan kejadian yang aneh atau langka loh. Ini tuh agenda rutin planet kita. Terjadi 2 kali setahun, biasanya sekitar bulan Maret dan September. Pas di tanggal-tanggal itu, matahari posisinya persis di atas garis khatulistiwa. Jadi ya normal banget dan udah pasti bisa diprediksi. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Mitosnya bilang, equinox itu menyebabkan gelombang panas berbahaya. Padahal faktanya, justru saat equinox, durasi siang dan malam di seluruh dunia itu hampir seimbang, hampir sama panjang. Jadi ini bukan soal bencana sama sekali, tapi justru soal keseimbangan alam. Terus apa dong dampak nyatanya? Buat kita di Indonesia yang ada di khatulistiwa, ada fenomena yang keren banget, hari tanpa bayangan. Serius, karena matahari pas di atas kepala kita, pas tengah hari, benda-benda yang tegak lurus itu bisa kelihatan nggak punya bayangan. Jadi poinnya adalah, equinox itu cuma penanda pergantian musim, durasi siang malam jadi mirip, dan tidak menyebabkan kenaikan suhu ekstrim secara langsung. Oke, lanjut ke bagian jauh versus dekat matahari. Nah, ini dia mitos yang kedengarannya paling masuk akal tapi ternyata salah besar. Pertanyaannya, apakah jarak bumi ke matahari itu sepenting yang kita kira? Logikanya kan, kalau kita lagi jauh dari matahari, ya pasti lebih dingin. Kalau lagi dekat, ya lebih panas. Masuk akal kan? Coba kita lihat faktanya. Coba deh lihat data ini. Aphelion, atau titik terjauh kita dari matahari, itu terjadinya di awal Juli. Jaraknya sekitar 152 juta kilometer. Sementara perihelion, titik terdekat, malah di awal Januari, sekitar 147 juta kilometer. Bedanya emang 5 juta kilometer. Kedengarannya jauh banget ya. Tapi, ternyata dalam skala tata surya yang super luas, selisih segitu tuh dampaknya ke suhu harian kita kecil banget. Dan, disinilah plot twist-nya, terutama buat kita di Indonesia. Mitosnya bilang, jauh dari matahari artinya dingin, dekat artinya panas. Tapi faktanya gimana? Coba ingat-ingat deh, bulan Juli pas kita lagi di titik paling jauh dari matahari, bukannya kita malah sering rasa dingin ya di malam hari? Sebaliknya, bulan Januari pas kita lagi paling dekat, malah puncak musim hujan. Nah loh, fakta ini benar-benar ngebantah mitos soal jarak. Jadi, kalau bukan jarak, terus kenapa dong bulan Juli bisa terasa dingin? Nah, ini dia misteri suhu dingin di bulan Juli, atau yang sering disebut bediding. Penyebabnya itu kombinasi beberapa hal. Pertama, bulan Juli itu kan musim kemarau di Indonesia.
Kedua, ada angin muson dari Australia yang niupin udara kering dan dingin ke arah kita. Ketiga, karena kemarau, langitnya kan cerah tuh, nggak ada awan. Jadi panas dari permukaan bumi itu cepet banget lepas ke angkasa pas malam. Nggak ada yang nahan, nggak ada selimut awan. Hasilnya, suhu malam hari jadi terasa lebih dingin. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang waktunya kita simpulkan, biar kita sama-sama pegang faktanya dan bisa melawan hoax soal cuaca. Dan ini bukan kata saya loh ya, ini penegasan langsung dari sumber resmi kita, BMKG. Mereka bilang, dan ini saya kutip poin pentingnya, tidak ada hubungan langsung antara aphelion perihelion dengan cuaca ekstrim ataupun gangguan kesehatan. Fenomena ini adalah peristiwa tahunan yang wajar dan tidak berbahaya. Jelas banget kan? Ini adalah fakta dari ahlinya. Jadi, apa aja poin penting yang harus kita pegang? Pertama, iklim di Indonesia itu diaturnya sama kemiringan sumbu bumi yang 23,5 derajat tadi plus pola angin muson, bukan yang lain. Kedua, equinox, aphelion, perihelion, itu semua fenomena astronomi yang normal dan terjadi setiap tahun. Ketiga, perubahan jarak bumi ke matahari itu dampaknya kecil banget ke suhu harian kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Selalu cek informasi cuaca dari sumber resmi seperti BMKG. Nah, sekarang kita udah punya bekalnya. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Lain kali dapat berita heboh tentang cuaca, apa yang bakal Anda cek duluan? Semoga pembahasan kita kali ini bikin kita semua jadi lebih cerdas dan gak gampang panik ya. Terima kasih sudah menyimak.